Selamat malam, bertemu lagi bersama gua di podcast Fix Serem. Di episode tutur mistis kali ini, gua mau membawakan cerita yang dialami seorang gadis, anggap saja namanya Ajeng. Jadi di podcast kali ini, gua akan berperan sebagai Ajeng. Jadi sekitar pertengahan tahun 2005, kami sekeluarga terpaksa pindah ke kota N karena kondisi nenek yang semakin memburuk. Para tetangga melaporkan bahwa sikap nenek tak wajar lagi. Beliau menganggap orang asing yang lewat di depan rumah sebagai mendiang suaminya yang telah berpulang. Bahkan beliau sempat tersesat setelah pulang dari warung yang jaraknya hanya 100 meteran dari rumah. Pikun bukanlah sesuatu yang ingin kualami di masa tuaku nanti. Demi merawat nenek, aku yang berusia 9 tahun pada saat itu terpaksa berhenti sekolah sementara. Ayu adikku juga memiliki nasib yang tak jauh berbeda sama denganku. Setidaknya sampai ayahku memiliki pekerjaan baru. Ini pertama kalinya aku singgah di kampung halaman ayahku. Berbeda dengan hidup di kota, tak ada kegiatan yang bisa kulakukan di sini. Tetapi aku tak mau mengeluh. Sudah banyak beban yang dipikul ayah dan ibuku. Lebih baik aku mencari cara untuk menikmati tinggal di desa ini. Aku bersama Ayu adikku sering menghabiskan waktu berjalan-jalan melepas suntuk. Suatu hari di siang yang terik, kami menyusuri jalan setapak yang masih didominasi tanah merah. Di salah satu ujung jalan itu kami menemukan sebuah rumah yang megah. Jika dibandingkan dengan ukuran rata-rata hunian di sekitarnya, tentu rumah ini jauh lebih besar. Arsitekturnya pun model lama, bertingkat, tak berpagar, dengan halamannya yang luas. Cat hijaunya terkelupas dengan retakan di dinding. Terasa janggal, di sisi kiri dan kanan rumah tersebut merupakan lahan kosong, timbunan puing-puing, seolah tak ada yang ingin bertetangga dengan pemilik rumah tersebut. Pada saat mengawasi rumah tersebut, pandanganku langsung menuju pohon jambu yang bertengger persis di sisi halaman rumah tersebut. Buah merahnya menggelayut menggoda. Dengan aroma manis yang membuat mulutku berair. Tergiur akan rayuan buah tersebut, kuputuskan untuk memanjat pohon itu. Kak Ajeng, sembarangan aja langsung panjat, protes adikku. Apa sih? Haus tahu? Memangnya kamu gak mau? Awas ya, nanti kamu minta. Balasku sambil memantapkan pijakanku. Bukan begitu, nanti kalau ketahuan orangnya, bagaimana? Saut adikku lagi. Sudah kepalang tanggung. Aku tak mengacuhkan peringatan adikku itu. Lagi pula rumah ini tampak tak berpenghuni menurutku. Terlihat dari rumputnya yang tinggi tak terurus di halamannya. Baru saja tanganku hendak meraih buah jambu yang merah tersebut, terdengarlah suara nyaring. "Nduk, ojo menek, ayo mundun," serunya. Aku menoleh dan terlihat seseorang di lantai 2 rumah tersebut sedang melambai-lambaikan tangannya. "Waduh!" teriakku. Karena sejak lahir aku tinggal di Jakarta, membuatku tidak begitu paham dengan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Namun yang jelas, lebih baik aku cepat-cepat turun dan pergi dari sini sebelum dia memarahiku, pikirku kala itu.
Dengan hati-hati, kakiku menapak menyusuri jalan turun dari pohon tersebut. Bukannya membantu usaha kakaknya, adikku justru duluan meninggalkanku dan kabur menuju rumahnya. Tepat ketika kakiku mendarat di tanah, mataku melirik ke arah pintu. Jantungku tersentak. Tampak sesosok wanita dengan daster putih sedang menggendong-gendong bayinya. Anehnya, ia sama sekali tidak mendekat. Batas teras yang berlantai putih, seolah kakinya tidak diizinkan keluar dari batas teras yang berlantai putih tersebut. Wanita tersebut hanya menatapku dari kejauhan sembari menimbang-nimbang bayinya dengan tanpa ekspresi. Sontak, otakku memberi sinyal bahwa ini sesuatu yang tidak beres. Seketika suhu tubuhku menurun dan bulu kudukku berdiri. Langkah kaki yang berlahan mundur kini menjadi berlahan menjauh. Tepat sebelum sosok wanita itu menghilang dari hadapanku, dia tersenyum dengan segaris seringhai yang begitu lebar. Sesampainya di rumah, Hayu justru menceritakan semua yang terjadi kepada ibuku yang sedang menjahit di ruang tamu. Di sebelah ibuku, nampak nenek yang tengah linglung memainkan sarung yang ia kenakan dengan tatapan kosong. Saat Ayu mulai bercerita tentang wanita tersebut, tiba-tiba nenekku berdiri kaku. Matanya membelalak sembari melangkah menghampiriku. Aku yang tak punya waktu untuk bereaksi, terkejut ketika nenek mulai meraba tubuhku, dari kepala hingga ujung jariku. Kemudian beliau memelukku erat sambil mengoceh, "Putuku Ajeng, ojo ngalih, ojo ngalih." Yang aku artikan pada saat itu, "Cucuku Ajeng, jangan pergi, jangan pergi." Begitu mungkin artinya yang kutangkap pada saat itu. Nenek bahkan kesulitan mengingat nama ayah, putra bungsunya. Tapi saat itu beliau mengingatku cucunya yang jarang beliau temui. Memelukku erat-erat sambil gemetar, seolah takut seseorang akan merenggutku. Tapi semenjak itu aku bisa merasakan kehadiran makhluk yang aku pun tidak tahu apa itu. Tapi bayangannya seperti wanita itu. Saat bermain dengan Ayu, saat berkumpul bersama keluarga, bahkan saat aku ibadah rutin, sosoknya itu tidak pernah muncul di depan mata, namun justru di sudut pandangan. Bayangan putih yang berdiri mematung, mengamatiku dari sisi. Setiap kali aku menoleh sosok itu, bayangan itu pun lenyap. Berusaha tampak tangguh, kuanggap bayangan tersebut sebatas khayalanku belaka. Sayangnya, kisah ini belum selesai. Karena kondisi nenek, setidaknya salah satu dari kami harus menjaga beliau. Hari itu ibu sedang mengantar ayah ke kota es, sehingga giliran adikku yang menjaga nenek. Ini kesempatanku menikmati waktu sendiri, pikirku. Karena sejak hari itu nenek jarang melepaskan pengawasannya dariku. Tak berani jauh-jauh, kuputuskan untuk bermain di padang ilalang dekat rumahku. Dan wanita itu pun kembali muncul di sudut pandanganku. Bisa kurasakan sosoknya muncul di balik alang-alang di sisi kananku. Sebatas siluet buram, namun kali ini melambai-lambai tangannya. Sontak aku menoleh ke arahnya. Dia pun masih di situ. Sosok yang kini kulihat tidak menghilang. Justru pandangan kami saling bertatapan. Dengan wajah pucat dan tersenyum, tanpa emosi, tangan kanannya sibuk menimang-nimang bayinya, dan tangan kirinya terangkat melambai-lambai, memanggilku untuk mendekat. Seperti orang linglung, aku justru menghampirinya. Tapi setiap kali aku mendekat, sosoknya seolah menjauh.
Ia menuntunku melewati padang ilalang. Aku pun tak tahu berapa lama aku mengikutinya. Berjalan seperti orang tak berakal, jalan setapak yang beraspal kini menjadi tanah merah. Kini aku sampai di rumah tersebut. Sama seperti sebelumnya, sosok itu berada di ambang pintu. Berdiri canggung dengan menggunakan daster putih dan berselempang kain batik sebagai gantongan bayinya. Tangan kirinya memberi isyarat memanggil diriku dari kejauhan. Seolah tersihir, aku pun mengabulkan panggilannya. Setelah aku berada di dekatnya dan melihat sosok tersebut, terlihat sosok tersebut hanyalah wanita normal. Tubuhnya tinggi dan kurus dengan postur membungkuk. Rambutnya sebatas bahu, terlihat kusut seperti dicampakkan paksa. Dari jempol hingga kelingkingnya melingkar batu permata berbagai warna, tipikal orang kaya di desa. Yang membuatku merinding adalah pandangannya. Kedua matanya tampak mati rasa, tak menunjukkan sebersit pun ekspresi manusiawi. Cup, ojo nangis. Bui neng kene kok, ucap wanita tersebut pada bayinya yang terselubung kain batik. Sesekali ia mengayunkan gandongannya seolah berusaha menenangkan. Padahal sejak tadi aku tak mendengar bayinya menangis. Tak lama kemudian, perhatian wanita tersebut beralih kepadaku. "Nduk, ibu oleh nyun selimutmu?" tanya wanita tersebut. Sebagai catatan, saat ini aku belum fasih berbahasa Jawa, tetapi kurang lebih aku paham beliau meminta selimutku. "Selimut? Maksudnya?" jawabku. "Iyo nih, anak ibu kedemen," tambah wanita tersebut yang masih sibuk menimang-nimang bayinya. Bagaimana bisa anaknya kedinginan, padahal cuacanya lagi panas terik seperti ini? Karena guncangan gendongan dari wanita tersebut, tiba-tiba tangan bayinya menyelinap keluar dari kain. Sontak aku kaget menatapnya. Tangan mungil berwarna hitam legam, terkulai lemah, bukan hitam karena warna kulit, namun karena membusuk. Kesadaranku spontan mulai sadar, dan aku pun hendak berlari. Sayangnya, baru selangkah mundur tanganku sudah dicengkram oleh wanita tersebut. "Sek, ojo ngalih disek," rancaunya sembari mempererat genggamannya. "Lepasin, sakit," rengekku nyaris menangis. Iki, ibu ganti cincin ayo," ujarnya sambil melepaskan salah satu cincinnya dan meletakkannya di genggamanku. Sesaat kemudian, cengkramannya melemah. Ada pesona yang tak biasa dari cincin itu. Sedari kecil, aku tidak pernah peduli dengan hal yang berbau feminim, lebih-lebih soal perhiasan. Tapi kali ini berbeda. Cincinnya berpola ulir dan bersepuh emas. Permata putih di tengahnya seolah tak mengizinkan pandanganku beralih darinya. "Ini buat Ajeng," tanyaku kepada wanita tersebut. Beliau hanya mengangguk sambil tersenyum. Senyum yang sama yang kulihat tempo hari. Bibirnya melengkung bahagia, namun matanya tetap tak mencerminkan kehidupan. Melihat ekspresinya, aku spontan langsung mundur lalu berlari secepat mungkin. Tak sopan memang, tapi mau bagaimana lagi? Dan sekali lagi wanita itu tak mengejar.
hanya menatapku yang semakin jauh, seolah raganya terbelenggu. Sampai di rumah pun aku masih mengagumi cincin tersebut, melingkar di jari telunjukku. Kuangkat ke arah lampu, menampilkan kilauannya yang agung. Aneh, ukurannya begitu pas dengan jariku yang kecil. Seolah cincin tersebut menyesuaikan dengan ukuran jariku. Tapi saat itu aku sama sekali tak menghiraukannya. Di hari berikutnya, ibu baru saja pulang dari kota es. Saat kubuka pintu, ibu menyadari ada sesuatu yang berbeda dariku. Tumben Ajeng senang pakai cincin. Dari mana itu? Tanya ibuku. Hehehe. Ini dikasih, Bu. Jawabku. Oh ya? Siapa yang ngasih? Tanya ibuku lagi. Itu loh, sama ibu-ibu di rumah gede, ujung jalan, yang ada pohon jambunya, jelasku. Tiba-tiba nenekku yang duduk di sebelahku langsung menyambar jariku dan merenggut cincin itu. Kenapa, Nek? Ucapku panik, mencoba melawan. Tapi naas, nenekku berhasil melepaskannya. Kemudian beliau berlari keluar rumah, sedangkan aku dan ibu mengikuti dari belakang. Nek, jangan, Nek, kataku kepada nenekku. Laknat, umpat beliau sembari melempar cincin itu ke arah padang ilalang di depan rumah. Aku hanya bisa tercengang melihatnya. Seandainya sampai saat itu aku tak paham perilaku nenek, mungkin aku masih membenci beliau sampai semua sudah terlambat. Malamnya di hari yang sama, aku mengalami mimpi terburuk dalam hidupku. Mataku terbuka lebar, namun tubuhku sama sekali tak mampu bergerak. Tiba-tiba kaki kananku merasa ada sesuatu yang merayap. Perlahan, makhluk itu merangkak naik dengan sentuhan yang dingin. Tepat ketika makhluk itu berada di atas dada, mataku menatap wujudnya. Sesosok bayi. Bayi dengan sekujur tubuhnya berwarna biru urat nadi, nyaris hitam. Tangan mungilnya yang membusuk menuntun tubuhnya, hingga tepat berada di atas kepala. Kulihat rongga matanya kosong, tanpa ada bola mata menempatinya. Tangisku tak terhentikan ketika mulutnya terbuka lebar, menampilkan lubang hitam nan gelap. Ajeng, panggil ibu membangunkanku di sisi tempat tidur. Kamu kenapa, Nak? Kok jerit-jerit? Saking paniknya, aku sampai tak bisa menjawab. Posisiku terduduk dan merengkuh diri sendiri. Tubuhku bermandikan peluh dan napas sesenggukan. Masih dipengaruhi rasa takut, kusibak berlahan selimutku. Astagfirullahaladzim, teriak ibuku saat melihat apa yang di dalam selimutku. Ibu, Ajeng kenapa? Kok Ajeng kencingnya berdarah? Tanyaku, tak mengerti pada saat itu. Terdapat bercak darah yang mencetak jelas di atas kasur. Aku tahu ibu berusaha menenangkanku saat beliau bilang bahwa itu hanyalah darah menstruasiku yang pertama kali. Namun melihat begitu banyaknya darah kental, bahkan sebagian merembes hingga menggenang di bawah kasurku, kami berdua tahu ini sesuatu hal yang lain. Sejak malam mengerikan tersebut, kondisi fisikku turun drastis. Tiap sendiku nyeri, dan seakan ada tangan yang mencengkram kedua sisi punggungku.
Nafsu makanku yang berkurang semakin memperparah keadaan. Saat itu aku masih menganggap bahwa semua hanyalah gejala menstruasi. Lebih baik kusimpulkan semuanya daripada merepotkan kedua orang tuaku. Sekitar 4 hari kemudian, Pak RT datang bersama para warga karena rasa persaudaraan yang masih kental. Banyak dari tetangga yang mengunjungi nenek menanyakan kabar beliau. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, sedangkan aku hanya bisa terkulai lemas di salah satu kursi. Dari semua orang yang mengunjungi nenek, hanya ada satu yang merasa ada yang janggal pada diriku. Sajak kapan adek koyok ngene iki? Tanya pria itu, yang kelak ku ketahui namanya Mas Prabu. Ibu pun memberitahu bahwa kami tak pasti berbahasa Jawa. Sejak kapan ada yang ikut minta munduk? Lanjut Mas Prabu. Sontak semua terdiam. Mas Prabu memang terbilang masih muda, kisaran usianya 30-an. Namun karena ilmu agamanya yang tinggi, beliau cukup disegani oleh para warga. Beliau mendesakku menceritakan semuanya. Merasa ditekan dan tak punya pilihan lain, kucurahkan semuanya. Kejadian di rumah itu, cincin, sosok di sudut mataku, dan mimpi bayi yang membusuk. Usai bercerita, Mas Prabu terdiam sambil bertukar pandangan dengan Pak RT. Wanita itu, apakah ia meminta selimut? Tanya Mas Prabu kepadaku. Aku mengangguk. Yang disusul kesunyian mencekam dari para tamu. Sebagian mulai berbisik yang tak ku mengerti. Ibu, boleh saya izin membantunya? Tanya Mas Prabu kepada ibuku. Silakan Mas, jawab ibuku yang bingung dengan pertanyaan Mas Prabu. 3 hari lagi malam Kliwon, saya akan datang bersama Pak RT. Nanti saya jelaskan apa saja yang harus dilakukan. Yang penting, sekarang tetap banyak berdoa ya, Dek Ajeng, ucap Mas Prabu padaku. Setelah berbasa-basi, tak beberapa lama kemudian para tamu izin pamit. Singkat cerita, Pak RT dan Mas Prabu datang. Tubuhku dililit kain batik berlapis-lapis. Daripada di bedong, rasanya lebih mirip dililit kain kafan. Tubuhku juga dibaringkan dengan posisi menghadap ke barat. Di kamar ada Ibu, Ayu, Pak RT, dan Mas Prabu. Ayah masih berada di luar kota, sedangkan nenek diungsikan ke kamar sebelah. Apapun yang terjadi nanti, Dek Ajeng jangan panik. Ikut baca doa, yang penting jangan tidur, kata Mas Prabu kepadaku. Aku hanya mengiyakan, kemudian dia mengisyaratkan untuk memulai. Sekitar 10 menit pertama, kamar didominasi suara ayat-ayat suci Al-Quran yang diucapkan oleh Pak RT dan Ibu. Mas Prabu sibuk dengan tasbihnya, memanjatkan doa. Sedangkan Ayu hanya berdiri di ambang pintu. Tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar jeritan. Ngalih kue, ojo ganggu putuku. Yang berarti, pergi kamu, jangan ganggu cucuku, jerit nenekku sambil menggedor-gedor kamar sebelah. Kami semua terperanjat. Di Ajeng, Ayu mulai sikir, titah Mas Prabu. Belum sempat aku merespon, telingaku menangkap lantunan lagu, suaranya begitu lembut dan nyaring. Melodinya terdengar familiar, tapi aku tak memahami apa yang suara itu katakan. Yang ku tahu hanyalah itu terdengar seperti lagu pengantar tidur berbahasa Jawa. Lantunan ayat suci di kamar seolah tenggelam oleh nyanyian tersebut. Tubuhku seakan terbuai tak tentu arah. Aku tahu
Ragaku masih di atas kasur, namun rasanya tubuhku melayang. Terpelanting kiri kanan seperti ditimang oleh sosok tak kasat mata. "Dek Ajeng, ojo dirung kono, ojo turu, pokoknya lawan terus," rancu Mas Prabu yang suaranya perlahan memudar. Itulah kalimat terakhir yang kuingat sebelum kesadaranku hilang. Mencoba mengumpulkan kesadaran, kubuka mataku perlahan. Sepertinya aku berada di rumah sakit. Semua orang berada di sini, bahkan ayahku yang memaksakan diri untuk pulang. Mereka bilang aku jatuh koma selama 3 hari. Walau aku hanya merasa tidur beberapa jam. Semua berwajah lega kecuali Mas Prabu. Beliau meminta maaf kepada ayah karena telah gagal. Mas Prabu pun mulai membuka mulut perihal apa yang terjadi. Rumah tersebut pada awalnya dihuni oleh pasangan suami istri yang terjerumus praktek pesugihan. Seorang dukun menawarkan kekayaan pada mereka tanpa syarat, dan mereka terbuai dengan godaannya. Sepatutnya mereka curiga. Saat kekayaan melimpah, sang dukun mulai menagih upahnya. Dukun menuntut bayi mereka sebagai tumbal, namun mereka menolak. Tak menerima penolakan, sang dukun menuntut paksa. Naas, bayi yang berusia 9 bulan itu harus merenggang nyawanya menjadi korban dosa orang tuanya. Lebih miris lagi, setiap kali pasangan itu hendak memiliki anak, selalu saja gugur dalam kandungan, hingga rahim istrinya tidak bisa lagi mengandung karena rusak. Pada akhirnya sang dukun hilang tanpa jejak. Sang suami yang dijatuh depresi memilih mengakhiri hidupnya. Sedangkan sang istri tak diketahui pasti kabarnya. Namun banyak saksi mata yang bilang bahwa mereka melihat sang istri berkeliaran di rumah tersebut. Walau sosoknya sudah jauh berbeda. Apapun yang terjadi nanti, Ajeng harus tetap tegar. Gusti Allah Maha Pengasih, ucap Mas Prabu di akhir kisahnya. Kini kami hanya bergantung pada pengobatan medis. Beberapa hari kemudian dokter menunjukkan hasil pemeriksaan. Dari hasil pemindaian, ternyata ditemukan tumor bersarang di perutku dan harus ditindaklanjuti secepatnya. Ayah tanpa pikir panjang lagi langsung menggadaikan tanah warisan dari mendiang kakek yang tadinya ingin digunakan sebagai modal usaha. Ayah beralasan bahwa apa saja akan dia lakukan demi keluarganya. Walaupun begitu, rasa bersalah tetap menghantuiku. Operasi pun bisa segera dilaksanakan. Alangkah terkejutnya para tim bedah saat membelah perutku. Yang mereka temukan bukanlah tumor, melainkan janin. Padahal tak ada tanda-tanda penetrasi dalam kelaminku. Janin ini berwarna hitam dan membusuk, seukuran gempalan tangan, dan posisinya meringkuk. Janin itu menempel erat di dinding rahimku, seolah menolak lepas. Infeksi yang sudah tersebar luas membuat dokter mengambil keputusan sulit. Mereka harus mengangkat seluruh rahimku, rahim yang belum matang seutuhnya. Sampai saat ini nasihat Mas Prabu masih terngiang di benak. Gusti Allah Maha Pengasih, begitu katanya. Aku masih hidup walaupun sebagian dari diriku harus direnggut. Aku tidak pernah cerita kepada siapapun. Walaupun sudah 14 tahun sejak peristiwa tersebut, aku sebenarnya masih bisa melihat sosok wanita itu. Ia berdiri di sana, di sudut pandang mataku, menimang bayinya sambil terkekeh, begitu bahagia. Karena ia berhasil merenggut selimutku. Selimut yang tak bisa lagi ia persembahkan.
selimut yang bernama rahim sang ibu.